Hai Sweetie Kids, hai Cornerstone Kids, dan semua anak-anak yang ada di dunia. Kenalin, nama Lause, Lause Cing Cing. Kalian sudah siap Sunday School? Yuk kita nyanyi dulu. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Hari ini Lause mau bahas tentang wisdom dan knowledge. Biasanya kalau kita mau cari sesuatu kita cari ke Mbah Google. Hari ini kita mau cari ke Mbah Geo. Nah, sebentar. Lause keluarin dulu handphonenya. Cari dulu ya. Knowledge versus wisdom. Oke. Hai, my name is Profesor Cindy. You mau tahu gimana I bisa jadi profesor? Itu karena I rajin belajar dan I rajin baca buku. Profesor tahu banyak sekali hal. Nah, jadi you mau tahu bedanya antara knowledge and wisdom? Sebelumnya, I mau tanya dulu sama kalian. Ini apa? Yah, ini bolpen. Menurut kalian, bolpen ini bisa dipakai untuk menulis nggak? Of course bisa. Kalau ini apa? Ya, ini krayon. Menurut kalian, krayon ini bisa dipakai untuk menulis nggak?
Bisa. Now, Profesor mau tanya lagi. Kalau Yuyu pada ujian, kalian menjawab pertanyaannya dengan bolpen atau dengan krayon? Of course, dengan bolpen. Karena walaupun krayon bisa dipakai untuk menulis, ketika ujian kita menjawabnya menggunakan bolpen. Profesor mau tanya lagi. Kalau sekarang kalian berenang, kalian pakai baju apa? Of course, pakai baju berenang, right? Oke. Profesor tanya lagi ya. Kalau kalian tidur, kalian pakai baju apa? Baju tidur, right? Now, Profesor mau tanya lagi. Why kalau you berenang, you nggak pakai baju tidur? Kan baju berenang dan baju tidur dua-duanya sama-sama baju. It's because walaupun dua-duanya sama-sama baju, tapi kegunaannya berbeda. Kemampuan untuk tahu mana yang benar dan mana yang salah dan melakukannya itu kita sebut dengan wisdom. Wisdom atau hikmat adalah kemampuan kita untuk menggunakan knowledge yang kita punya di waktu yang tepat. Sudah mengerti sekarang? Oke, bye. Oh, gitu kata Mbah Geo. Nah, tahu nggak? Di dalam Alkitab juga ada loh cerita tentang wisdom. Kalian mau dengar ceritanya? Sebelumnya, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi, terima kasih kami boleh sekolah minggu bersama-sama. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, Kau yang bantu kami supaya kami bisa mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalian sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk kita mulai. Kalian masih ingat siapa Raja Daud? Ya, dia adalah Raja Israel yang menang dalam banyak peperangan dan menjadikan Yerusalem ibu kota yang kaya. Daud adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Nah, karena ketika Daud berbuat dosa dan Nabi Nathan datang memperingati dia, Daud mengakui dosanya dan dia langsung meminta ampun kepada Tuhan. Daud menjadi raja selama 40 tahun lamanya. Sebelum Raja Daud meninggal, anak Daud dan Batsheba yang bernama Salomo diangkat menjadi raja menggantikan Daud. Saat itu Salomo masih muda, tapi sama seperti Daud yang taat dan percaya kepada Tuhan, Salomo juga seorang raja yang taat dan percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan tahu kalau Salomo mengasihi dia. Suatu hari, setelah Salomo mempersembahkan korban di bukit, Tuhan datang kepada Salomo ketika Salomo sedang tidur. Lalu Tuhan berkata kepada Salomo, "Mintalah apa yang kau mau, maka akan kuberikan kepadamu." Wah, Salomo kaget sekali mendengar tawaran tersebut. Nah, kalau kalian ada di posisi Salomo, apa yang akan kalian minta? Emas? Atau mainan? Wow. Atau umur yang panjang? Atau jadi orang terkenal? Nah, tapi Salomo, dia menjawab seperti ini. "Tuhan, kau telah menunjukkan kasih-Mu kepada ayahku Daud. Dan sekarang kau telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan Daud. Walaupun aku masih muda, tidak berpengalaman. Ketika aku memikirkan tugasku sebagai raja, aku merasa tidak bisa apa-apa. Aku tidak tahu harus melakukan apa yang benar dan baik. Tolong beri aku hikmat untuk memerintah umat-Mu. Dengan pertolongan-Mu, aku tahu aku pasti jadi raja yang bijaksana."
Allah senang sekali mendengar jawaban Salomo. Salomo tidak memikirkan kepentingannya sendiri. Salomo memikirkan orang-orang Israel. Dan Allah menjawab, Salomo, karena kau memilih untuk jadi bijaksana dan tidak meminta emas, permata, dan kemuliaan, aku akan memberimu hikmat yang besar. Kau akan mengetahui apa yang benar dan yang salah. anak-anak, Tuhan tidak hanya memberikan hikmat kepada Salomo, tapi Tuhan juga berjanji mau kasih bonus buat Salomo. Tuhan berjanji akan memberikan kekayaan. Tuhan berjanji akan memberikan kemasyhuran. Tuhan berjanji akan memberikan umur yang panjang kepada Salomo. Karena Tuhan berkata seperti ini, Jika kau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu Salomo terbangun dari tidurnya. Dan tepat seperti yang dijanjikan Tuhan, Salomo menjadi raja yang bijaksana. Banyak orang datang kepada Salomo untuk menyelesaikan masalah. Dan Salomo bisa mengambil keputusan yang benar. Salomo menjadi seorang pemimpin yang hebat dan disegani banyak orang. Salomo juga membangun bait Allah yang belum sempat dibangun oleh Daud semasa hidupnya. Bait Allah itu indah sekali. Bait Allah itu bisa dipakai oleh orang-orang Israel untuk berdoa dan beribadah. Walaupun begitu, Salomo selalu ingat bahwa semua keberhasilannya, semua hikmatnya, semua kekayaannya, semua kemasyhurannya itu adalah pemberian dari Allah. Suatu hari, datanglah rombongan Ratu Syeba dari negeri yang jauh datang menemui Salomo. Kehebatan Salomo terdengar sampai ke negeri yang jauh dan membuat Ratu Syeba penasaran. Dia harus bertemu dengan Salomo. Oleh karena itu, Ratu Syeba dan rombongannya datang mengendarai unta dari negeri yang jauh, membawa banyak sekali hadiah yang indah-indah untuk diberikan kepada Salomo. Karena telah mendengar bahwa Salomo itu sangat bijaksana, Ratu Syeba mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sulit kepada Salomo. Tapi Salomo, dia bisa menjawab pertanyaan itu dengan baik dan benar. Ratu Syeba sangat kagum. Dia melihat istana Salomo, dia melihat para pelayannya, dia melihat pakaiannya, dia melihat makanannya. Wah, semuanya itu indah dan baik. Ternyata gosip-gosip tentang Salomo itu benar. Dan bahkan kenyataannya lebih hebat daripada gosip-gosip yang beredar. Lalu Ratu Syeba mengatakan satu hal yang sangat indah. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu, sehingga ia mendudukan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang-orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Wah, indah sekali ya ucapan Ratu Syeba. Ratu Syeba menyadari bahwa Salomo jadi raja yang bijaksana dan hebat, itu semua karena Tuhan berkenan kepada Salomo dan karena Tuhan mengasihi orang Israel. Akhirnya Ratu Syeba pulang ke negerinya dengan puas karena dia sudah bertemu dengan Salomo. Anak-anak, Salomo memang seorang raja yang bijaksana, yang hebat. Dia tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi Salomo tetaplah manusia yang berdosa. Alkitab mencatat kalau Salomo masih juga tidak taat kepada Tuhan. Dia masih melakukan banyak kesalahan. Salomo tetaplah manusia berdosa. Sama seperti Lause dan sama seperti kalian semua. Karena itu,
kita perlu seseorang yang lebih hebat dan lebih bijaksana dibandingkan dengan Salomo untuk jadi penolong kita. Kita perlu seseorang yang tidak pernah berbuat dosa untuk menjadi juru selamat kita. Nah, kalian tahu siapa orangnya yang tidak pernah berbuat dosa yang bisa menjadi juru selamat kita? Ya, Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya orang yang bisa jadi juru selamat kita. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa dan Tuhan Yesus selalu melakukan yang benar. Lausu yakin anak-anak di sini semuanya adalah anak-anak yang pintar. Tapi apakah kalian sudah jadi anak-anak yang bijaksana? Tahu mana yang baik dan yang buruk dan memilih untuk melakukan yang baik. Misalnya, kita sekarang sedang school from home. Kita belajar di rumah. Ketika kita ujian, menurut kalian apa yang benar dan salah? Yang salah itu mencontek. Yang benar itu kita melakukan dengan jujur, sesuai dengan kemampuan kita. Nah, mana yang akan kalian pilih? Yes, betul. Kita akan memilih yang benar, yang jujur, mengerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kadang-kadang pilihannya tidak semudah itu. Kita tahu kalau kita main gadget terus-terusan itu bad. Kalau kita tidur terlalu malam itu bad. Kalau kita rajin makan sayur dan buah itu good. Kalau kita berjemur setiap pagi itu good. Tapi memang kadang-kadang itu susah untuk dilakukan. Anak-anak, kita bisa seperti Salomo yang meminta kepada Tuhan untuk memberikan kita hikmat kebijaksanaan supaya kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dan memilih untuk melakukan yang Tuhan mau, yang benar, baik di rumah, di sekolah, dimanapun kita berada. Karena tanpa bantuan dari Tuhan, kita tidak akan pernah bisa memilih untuk melakukan yang benar, yang Tuhan mau kita lakukan. Oke? Bisa? Yuk kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman hari ini. Terima kasih Tuhan selalu sayang kepada kami. Tolong beri kami hikmat, kebijaksanaan supaya kami bisa tahu apa yang benar dan yang salah. Dan tolong bantu kami supaya kami bisa memilih yang benar sesuai dengan yang Tuhan mau kami lakukan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 23 ayat 3b. Mazmur 23 ayat 3b. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekali lagi ya, tapi kita pakai gerakan. Mazmur 23 ayat 3b. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Bisa? Sekali lagi ya. Yuk, lebih keras suaranya. Ikutin gerakan Lause. Mazmur 23 ayat 3b. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. So, please remember. Number 1, kita semua bisa berdoa kepada Tuhan, minta hikmat kebijaksanaan. Number 2, setelah tahu apa yang benar, kita harus berusaha melakukannya. Susah nggak? Susah-susah gampang. Tapi Laus yakin, dengan bantuan dari Tuhan, kita pasti bisa. Ayo, selama 1 minggu ini, kita berusaha cari tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan. Dan kita berusaha melakukannya. Tentu saja dengan meminta bantuan dari Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita berpisah, yuk semuanya bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama. Show me your ways, your
Oke, sampai di sini dulu ya Sunday School kita hari ini. Bye!